Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast UTS kita. Saya akan mewawancari teman saya tentang pendapat tentang tema dampak teknologi digital positif dan negatif di era sekarang. Nah, bersama saya sendiri Muhammad Adi Aprilianto dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamal Hakiki sebagai narasumber dalam wawancara pada podcast hari ini. Oke Mas Kamal, Ya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Anda bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan dasar dulu yang pertama. Oke Mas, masuk ke pertanyaan yang paling dasar dulu. Pertanyaan pertama ya Mas, teknologi digital di era sekarang ini itu lebih cenderung ke dampak yang positif atau dampak yang negatif? Oke, pada pertanyaan pertama kan si masnya bertanya mengenai dampak teknologi itu positif atau negatif. Kalau menurut saya, kalau teknologi itu bisa berdampak ke positif dan negatif sih, cenderung ke bagaimana seseorang tuh menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan teknologi kan dapat mempermudah kita dalam melakukan hal-hal yang memang membutuhkan teknologi. Tapi juga kalau si seorang tersebut terlalu cenderung bergantung pada teknologi, itu juga bisa berdampak negatif terhadap seseorang tersebut. Jadi ibaratkan kayak pisau lah, pisau kan berguna tuh, tapi ketika dia salah menggunakan itu bisa berbahaya. Menurut saya seperti itu. Oh, berarti ini 50-50 ya Mas? Ya 50-50, tergantung bagaimana seorang menggunakan teknologi tersebut, apakah bijak atau tidak. Bisa memberikan contoh nggak Mas, dampak positif terbesar yang dilakukan manusia sehari-hari? Oke, kalau ditanya dengan dampak positif dari teknologi, kita ambil saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, tapi ternyata seorang tersebut jaraknya jauh dari kita. Kalau zaman dulu kan kita perlu mengirim surat. Sedangkan kalau zaman sekarang sudah ada teknologi, makanya kita bisa berkomunikasi lewat handphone. Handphone kan teknologi yang memang sangat amat dibutuhkan di zaman sekarang. Itu dampak positif yang pertama. Nah, dampak yang kedua nih, misalkan seseorang kalau zaman dulu ingin berjualan, itu harus bertemu dengan yang jualan, kita harus bertemu dengan produsennya, dan konsumen harus datang ke produsen. Sedangkan ketika ada teknologi, itu kita bisa berjualan lewat online, misalkan di Shopee, Tokopedia, ataupun sekarang nih yang viral TikTok Shop. Terus dampak yang ketiga sangat berpengaruh nih pada misalkan mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ingin belajar. Kalau zaman dulu kan belajar ya lewat buku, lewat koran misalkan, majalah. Kalau sekarang nih bisa tuh lewat handphone, yang dimana banyak sumber-sumber yang dapat dicari ataupun dijadikan sebagai referensi. Nah, itu kan tadi udah di dunia pendidikan, dunia jualan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam dunia kerja Mas, apa itu dampak positifnya? Oke, kalau menurut saya, kalau dalam dunia kerja nih, misalkan ada meeting dadakan, tiba-tiba ketika kita lagi ngurusin pekerjaan yang lain, tiba-tiba Pak Bos calling nih, Assalamualaikum, ini ada rapat, tolong segera gini-gini ke perusahaan. Nah, kalau misalkan nggak ada teknologi yang sekarang ada, itu mungkin kan kita langsung pergi ke perusahaannya. Tapi kalau sudah ada teknologi, masih kita bisa pertimbangkan mau lewat online ataupun lewat offline. Kalau misalkan pada sibuk semua, itu kan bisa tuh lewat online. Contohnya aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, itu kan kita bisa rapat tapi tanpa adanya pertemuan langsung. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, yang dimana Zoom itu kita bisa melihat muka dan kita juga bisa mendengarkan suara secara langsung. Hal ini juga, Zoom ini juga bisa digunakan di dunia pendidikan juga sih. Itu sangat membantu sebuah mahasiswa jika misalkan si dosen nggak bisa hadir dalam perkuliahan. Nah, dari jawaban Mas tentang sisi positifnya itu sudah cukup menjawab. Ini ke dampak negatif ya Mas. Apa dampak negatif yang paling terasa di kehidupan kita tentang teknologi ini? Oke, kalau menurut saya nih, di zaman milenial ataupun generasi Z yang memang itu sangat bergantungan pada teknologi. Untuk dampak negatifnya menurut saya yang pertama, satu, nggak bisa lepas dari teknologi. Karena
rata-rata Gen Z itu sudah 98% lebih lah itu sudah bergantung pada namanya teknologi. Sehari aja tuh nggak bisa lepas dengan namanya handphone, medsos. Apalagi sekarang TikTok yang isinya cuma video 30 detik, reel pendek itu kan sangat membuat kecanduan. Hal ini dapat membuat seorang tersebut tuh dapat kecanduan yang pertama. Terus yang kedua, mengganggu produktivitas. Jadi orangnya tuh dapat males-malesan, kegiatan lain di skip tapi milih scroll sambil rebahan. Terus yang ketiga misalkan tidur kurang karena keenakan tuh scroll terus sampai malam sampai pagi tiba-tiba. Terus yang keempat, kalau ada game, nah itu juga sangat dampak negatif bagi seseorang jika tidak bisa mengontrolnya. Terus dampak yang kelima nih dari kesekian tadi yang sudah disebutkan, misalkan dalam dunia pendidikan, karena saking gampangnya seseorang itu mendapatkan informasi, itu jadi seseorang misalkan ada kuis ataupun soal dalam kuliah, dalam sekolah, itu seseorang tuh jadi sangat bergantungan. Misalkan dalam zaman sekarang kan AI itu, sumpah itu AI sangat membantu para mahasiswa, tapi juga bisa menjadi umpan balik yang negatif ataupun isi negatif untuk mahasiswa. Karena misalkan dapat soal terus si mahasiswa tanya ke AI, itu AI otomatis langsung menjawab kuis-kuis tersebut ataupun soal-soal tersebut. Hal ini menjadikan si mahasiswa itu jadi malas berpikir ataupun sangat bergantungan pada AI, jadi dia tidak mikir sama sekali. Itu kalau mahasiswanya memang malas-malasan atau tidak ingin berpikir. Jadi kembali lagi balik lagi pada seorang tersebut mau menggunakan AI dengan baik ataupun hanya memanfaatkan dengan semata-mata langsung copy paste saja. Berarti tadi AI itu sangat bermanfaat ya, tapi bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Berarti kuncinya adalah pengendalian diri kita. Nah, ini terakhir ya Mas. Apa satu pesan penting yang ingin Anda sampaikan soal teknologi digital ini? Oke, jadi pesan untuk teman-teman di luar sana dari saya mungkin jangan menggunakan teknologi secara berlebihan. Jangan terlalu larut dalam teknologi. Jangan lupa untuk kita berinteraksi dengan dunia nyata kita. Jadi jangan over dalam menggunakan teknologi tersebut. Kita harus balance dalam menggunakan teknologi dan interaksi dengan dunia luar. Jadi kita tetap dengan pengendalian diri dalam menggunakan teknologi tersebut. Balance gitu ya. Oke. Jadi jelas ya bahwa teknologi digital itu punya sisi baik dan sisi buruk. Ya. Tergantung cara kita memanfaatkannya. Pengendalian lah. Oke. Itu jawaban yang udah cukup menjawab untuk podcast UTS saya kali ini. Terima kasih untuk Mas Kamal yang sudah sama-sama melontarkan pendapatnya dan pandangannya kepada pemirsa. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman kan karena durasi ya cukup sekian saja. Oke, terima kasih ya Mas Kamal. Oke, terima kasih banyak, sama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan.